Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal mereview materi tata niaga. Aku menggunakan dua jurnal. Yang jurnal pertama itu aku pakai komoditas jagung, sedangkan jurnal kedua itu aku pakai komoditas buah nanas. Nah, di sini aku nanti bakal membandingkan antara jurnal 1 dan jurnal 2. Nah, di sini ada pokok 4 pembahasan. Langsung aja ke pembahasannya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang materi tata niaga. Saya mereview materi tata niaga ini menggunakan dua jurnal. Langsung ke pembahasan. Ada 4 pembahasan. Yang pertama itu ada pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Yang kedua ada pendekatan SCP. Yang ketiga ada market conduct. Yang keempat ada market performance. Pendekatan komoditas. Yang pertama itu ada karakteristik komoditi. Pada jurnal 1, jagung yang dipanen dalam penelitian ini adalah dalam bentuk jagung kering panen dengan umur tanaman 86-96 hari setelah tanam. Selain itu, kelobot jagung telah mengering atau berwarna kuning dan biji jagung terlihat mengkilap, namun jika ditekan tidak menghilangkan bekas. Nah, maksud kelobot jagung ini itu kulit jagung. Yang jurnal kedua itu apabila mahkota buah terbuka, tangkai ubah mengkerut, mata buah mendatar, dan bentuk bulat, warna bagian dasar kuning, dan timbul aroma khas buah nanas, maka buah tersebut siap dipanen. Jadi jurnal 1 ini terkait komoditas jagung, sedangkan jurnal 2 ini komoditas buah nanas. Lanjut ke kondisi permintaan. Pada jurnal 1, permintaan jagung untuk bahan baku industri pakan, makanan, dan minuman meningkat hingga 10-15% per tahun. Dengan demikian, produksi jagung selain mempengaruhi kinerja industri pangan juga berpengaruh terhadap industri peternakan. Sedangkan pada jurnal 2, permintaan akan buah nanas dipastikan akan terus meningkat. Yang selanjutnya, kondisi penawaran. Pada jurnal 1, petani cenderung menjual jagung ke makelar dan pedagang besar. Sedangkan jurnal 2, petani cenderung menjual hasil produksi nanas ke pedagang pengepul desa. Di sini ada pendekatan kelembagaan. Pada jurnal 1 itu ada petani, pedagang makelar, pedagang besar, pedagang tengkulak, dan konsumen. Sedangkan di jurnal 2 ada petani, pedagang pengepul desa, pedagang besar, pedagang pengecer, pedagang luar, koperasi, dan konsumen. Lalu ada pendekatan fungsional. Yang pertama fungsi pertukaran. Pada jurnal 1, fungsi pertukaran jagung terdiri atas kegiatan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh semua pedagang, sedangkan petani hanya melakukan kegiatan penjualan. Pada jurnal 2, fungsi pertukaran yang dilakukan petani nanas adalah aktivitas penjualan. Lalu fungsi fisik. Pada jurnal 1 berupa kegiatan pengolahan, hanya dilakukan oleh makelar dan pedagang besar. Dengan demikian adanya perubahan bentuk dari produk jagung. Proses perubahan bentuk dan penanaman nilai produk jagung lanjutan dilakukan oleh konsumen pabrik pakan luar Provinsi NTB. Pada jurnal 2, fungsi fisik yang dilakukan berupa aktivitas pengangkutan, yaitu petani melakukan pengangkutan nanas dari lahan milik petani menuju ke lokasi yang sudah ditentukan dengan lembaga pemasaran berikutnya. Lalu ada fungsi fasilitas. Pada jurnal 1, fungsi sorati atau grading tidak dilakukan pada tingkat petani dan pedagang pengepul 2 atau tengkulak. Hal ini dikarenakan jagung yang dipasarkan relatif seragam. Sedangkan pada jurnal 2, fungsi fasilitas yang dilakukan petani nanas berupa aktivitas informasi pasar, penanggung risiko, dan pembiayaan. Lanjut ke pendekatan SCP. Nah, ini berdasarkan karakteristik, tingkat konsentrasi penjualan dan pembeli. Pada jurnal 1, pada pasar di Kabupaten Lombok Timur NTB, struktur pasar jagung kering pipil ini dapat dikatakan sebagai pasar yang tidak bersaing sempurna atau lebih mengarah pada pasar persaingan oligopsoni, dikarenakan komposisi antara penjualan dan pembeli tidak seimbang jumlahnya. Sedangkan pada jurnal 2, jumlah petani di Desa Tajur Halang Kabupaten Bogor cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah lembaga tata niaga lainnya atau pembeli.
Lanjut, ada berdasarkan karakteristik tingkat diferensi produk. Pada jurnal 1, pada tingkat pedagang besar terdapat diferensi produk pada produk jagung yang dibeli, berupa jagung panen dan jagung kering pipil, sedangkan pada lembaga pemasaran lainnya itu tidak ada. Pada jurnal 2, di dalam komoditas ini, tidak terdapat diferensiasi produk komoditas nanas yang dijual relatif sama atau homogen. Lanjut ke hambatan keluar masuk pasar. Pada jurnal 1, pada tingkat tengkulak, hambatannya pada modal dan fasilitas usaha. Sedangkan petani, hambatannya tidak bebasnya petani untuk masuk ke dalam pasar jagung yang dikarenakan oleh adanya keterbatasan terhadap informasi pasar. Pada jurnal 2 itu pada tingkat petani pada umumnya rendah dikarenakan struktur pasar cenderung mengarah pada pasar persaingan sempurna. Oleh sebab itu, petani tidak dapat memegang kendali harga nanas yang dijual. Pada tingkat pedagang pengepul desa, yaitu dalam melakukan pembelian harus memerlukan cukup modal untuk melakukan pembelian secara tunai. Pada tingkat pedagang besar, yaitu hambatan dalam mencari pemasok nanas. Yang keempat, pada tingkat pedagang luar dan koperasi, hambatan keluar masuk pasar tinggi karena membutuhkan modal yang cukup untuk memasuki pasar. Yang kelima, pada tingkat pengecer relatif rendah, karena tidak adanya hambatan bagi pedagang pengecer lain untuk memasuki pasar. Selanjutnya ada tingkat pengetahuan pasar. Pada jurnal 1, lembaga informasi pasar menyebabkan petani kurang mempunyai perbandingan tentang harga. Dan pada jurnal 2, kurangnya informasi pasar pada petani, sedangkan pedagang pengepul desa banyak mengetahui informasi harga dari lembaga pemasaran lainnya, seperti pedagang besar, pengecer, koperasi, dan luar. Lalu ada berdasarkan perhitungan analisis. Pada jurnal 1, pada pasar Kabupaten Lombok Timur NTB, struktur pasar jagung kering pipil ini dapat dikatakan sebagai pasar persaingan oligopsoni, yang menyebabkan jumlah pembeli lebih sedikit dibandingkan menjual. Sedangkan pada jurnal 2 itu pada tingkat petani cenderung mengarah ke pasar persaingan sempurna. Pada tingkat pedagang pengepul desa dan pedagang besar cenderung mengarah ke pasar oligopoli. Pada tingkat koperasi cenderung mengarah ke pasar monopoli. Sedangkan pada tingkat pedagang luar dan pedagang pengecer cenderung mengarah ke pasar monopolistik. Yang lalu lanjut ke market conduct. Itu ada jelaskan lembaga pemasaran yang terlibat. Pada jurnal 1 ini lembaga pemasaran yang terlibat itu ada petani yang memproduksi jagung. Yang kedua, makelar melakukan kegiatan penjualan jagung seluruhnya dalam bentuk kering pipil pada pedagang besar. Yang ketiga, ada tengkulak melakukan kegiatan penjualan jagung seluruhnya dalam bentuk kering, panen beserta tongkol kepada pedagang besar. Yang keempat, ada pedagang besar yang akan memasarkan jagungnya pada konsumen pabrik, yaitu pengusaha pakan ternak di luar pulau, Lombok, Bali. Pada jurnal 2, petani yang memproduksi buah nanas. Kedua, petani menjual hasil produk nanas ke pedagang pengepul desa. Yang ketiga, pedagang pengepul desa menjual nanas tersebut kepada pedagang besar, pedagang luar, koperasi, dan ke pedagang pengecer. Yang keempat, pedagang besar menjual kembali ke pedagang pengecer. Pedagang besar sudah menemukan tempat untuk pedagang pengecer membeli. Yang kelima, pedagang pengecer menjual kembali nanas kepada konsumen akhir. Lalu ada fungsi-fungsi pemasaran apa saja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Yang ada pada jurnal 1, itu ada petani melakukan kegiatan pemasaran jagung secara perseorangan. Yang kedua, pedagang, makelar, dan pedagang besar rata-rata merasakan adanya kemudahan untuk memperoleh jagung untuk usaha produknya yang bersumber dari petani, sedangkan tengkulak seringkali mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan tengkulak kalah bersaing dalam hal modal untuk pembelian jagung, sedangkan pada jurnal 2, petani melakukan panen secara perseorangan dan bergotong royong dengan petani lainnya. Lalu ada pedagang pengepul desa merasakan adanya kemudahan untuk memperoleh nanas langsung dari petani, karena sebelumnya sudah ada kerjasama atau perjanjian antar pedagang pengepul desa dengan petani. Lalu ada pola saluran pemasaran. Pada jurnal 1, ada 3 saluran pemasaran.
Yang pertama itu petani ke pedagang satu atau makelar, lalu ke pedagang besar, lalu ke konsumen. Sedangkan kedua, petani ke pedagang besar lalu ke konsumen. Saluran ketiga, petani, pedagang dua, tengkulak ke pedagang besar lalu ke konsumen. Sedangkan pada jurnal kedua itu ada 7 saluran pemasaran. Saluran pertama itu petani langsung ke konsumen, sedangkan yang kedua petani ke pedagang pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga petani, pedagang besar, pedagang pengecer lalu ke konsumen. Saluran keempat petani, pedagang pengepul desa ke pedagang pengecer ke konsumen. Yang saluran kelima petani ke pedagang pengepul desa, pedagang pengepul desa disalurkan ke pedagang luar lalu pedagang luar disalurkan ke konsumen. Saluran keenam petani ke pedagang pengepul desa, lalu ke koperasi, lalu ke konsumen. Saluran ketujuh petani ke pedagang pengumpul desa disalurkan ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Selanjutnya, ajak kebijakan dalam menentukan harga. Pada jurnal 1, dalam menentukan harga, pedagang besar memiliki kekuatan dalam menentukan harga beli. Hal ini dikarenakan produksi yang dikuasai oleh petani jumlahnya sedikit sehingga petani cenderung menerima harga yang diberikan oleh pedagang besar. Dalam hal ini, petani berada pada posisi terbawah dalam keputusan penentuan harga jual, sehingga paling lemah dalam menentukan tingkat harga. Pada jurnal 2, posisi lembaga pemasaran yang dominan lebih sering untuk menentukan harga akhir karena lebih mengetahui informasi perkembangan harga yang berlaku di pasar dibandingkan petani. Selanjutnya ada sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Pada jurnal 1, pedagang besar, makelar, dan tengkulak melakukan transaksi secara tunai dengan petani. Sedangkan jurnal 2, sistem pembayaran pada tingkat lembaga pemasaran adalah tunai. Namun pada tingkat petani ada sebagian petani yang melakukan sistem hutang atau meminta uang terlebih dahulu, kemudian dibayarkan dengan menggunakan nanas pada saat panen. Lalu kita bahas tentang market performance. Yang pertama ada margin pemasaran. Pada jurnal 1, margin pemasaran tertinggi pada lembaga pemasaran terletak pada saluran ketiga, yaitu rata-rata sebesar Rp 1.677.5 per kilogram. Kemudian margin pemasaran terbesar kedua pada saluran pertama rata-rata sebesar 1.568,57 per kilogram, sedangkan margin pemasaran terendah yaitu pada saluran kedua rata-rata sebesar 1.520,88 per kilogram. Kecilnya margin pemasaran pada saluran kedua dikarenakan pedagang besar dalam sistem pemasaran jagung melakukan pembelian langsung pada petani. Berdasarkan uraian tersebut, harga yang diterima petani dapat dikatakan tidak terlalu tinggi, yaitu rata-rata sebesar 49,76%. Jurnal 2, margin pemasaran terbesar berada pada tingkat pedagang pengecer yaitu sebesar 1.750 per buah, sedangkan margin terendah berada pada tingkat pedagang pengepul desa sebesar 940 per buah. Total margin pemasaran pada saluran 7 sebesar Rp 3.690 per buah. Lalu ada fair market. Pada jurnal 1, saluran pemasaran pertama memberikan bagian harga yang diterima petani lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar 50,83% bila dibandingkan dengan saluran pemasaran 2 dan 3. Nilai farmer certain tinggi kedua yaitu pada saluran pemasaran kedua sebesar 50,42%, dan yang terendah adalah di saluran pemasaran ketiga yaitu sebesar 48,04%. Tingginya bagian harga yang diterima petani dipengaruhi oleh tingginya harga jual jagung petani terhadap harga jual pada pedagang besar sebagai lembaga pemasaran akhir di Provinsi NTB. Pada jurnal 2, berdasarkan hasil analisis farmer share menunjukkan bahwa bagian terbesar yang diterima petani terdapat pada saluran 1, yaitu sebesar 100%, sedangkan bagian terkecil yang diterima petani terdapat pada saluran 5, yaitu 24,13%. Petani dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh dengan mencari alternatif penjualan,
yaitu petani tidak hanya bergantung kepada pedagang pengepul desa untuk menjual nanas, tetapi ada alternatif penjualan lainnya untuk meningkatkan harga jual petani. Yang ketiga ada integrasi pasar. Pada jurnal 1, analisis integrasi pasar di 3 pasar lokal jagung, petani, tengkulak, dan makelar menunjukkan adanya integrasi pasar jangka panjang dengan pasar acuannya. Pada pasar lokal petani yaitu menunjukkan hubungan antara petani dengan tengkulak, makelar, dan pedagang besar. Hasil analisis namun menunjukkan bahwa dalam jangka panjang petani memiliki integrasi dengan pasar acuan yaitu tengkulak, makelar, dan pedagang besar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien B2 untuk pasar acuan tengkulak sebesar 0,49, pasar acuan makelar 0,13, dan 0,16 pada pasar acuan pedagang besar. Berarti dalam jangka panjang, harga jagung di tingkat petani dipengaruhi oleh harga jagung pada pasar acuan yaitu tengkulak, makelar, dan pedagang besar. Sedangkan pada jurnal 2, di dalam jurnal tersebut tidak menjelaskan mengenai integrasi pasar. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Pada jurnal 1, kelebihannya jelas dan lengkap dalam menjelaskan latar belakang dari permasalahan. Lalu metodologi yang digunakan sangat mudah dimengerti. Lalu mencantumkan referensi dan sangat mudah dipahami. Kekurangannya, analisis yang digunakan hanya menggunakan CR4. Pada jurnal 2, kelebihannya sama seperti jurnal 1, tapi kekurangannya itu tidak mencantumkan penjelasan tentang integrasi pasar. Untuk dapusnya ini. Terima kasih teman-teman udah menonton ataupun mendengarkan penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.